bersyukur buat kesempatan terbaik malam hari ini. Tuhan izinkan kami di awal tahun, di akhir tahun 2021, di awal bulan Desember ini, kami boleh merayakan sebuah perayaan besar yang luar biasa, di mana Yesus boleh lahir ke dalam dunia ini, memberikan keselamatan buat setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan dahsyat buat gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami di sepanjang tahun yang kami sudah jalani ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah perayaan yang luar biasa ini kami diizinkan Tuhan untuk boleh mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Bicaralah Tuhan buat kami, nyatakan, singkapkan rahasia kebenaran, sehingga kami semua yang hadir dikuatkan, diberkati oleh setiap bagian firman yang sebentar kami dengar. Terima kasih Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, Sang Pemberi firman itu. Dan kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang rindu dengan firman Allah, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan malam ini Tuhan izinkan kita semua boleh ada bersama-sama berkumpul di gereja Sidang Jemaat Allah di tempat ini untuk kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau peristiwa Natal. Saudaraku, memang secara kalender gereja hari-hari ini kita memang sudah ada di minggu-minggu Advent. Minggu-minggu Advent itu adalah, saudara, minggu-minggu menyongsong kedatangan, menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, saudara, rata-rata di gereja-gereja semua sedang membicarakan peristiwa-peristiwa serupa tentang perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu pada malam hari ini, saudara, di tengah perayaan ini kita juga akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema yang ada di depan kita, Natal merubah tradisi. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Natal merubah tradisi. Saudara yang diberkati Tuhan, begini ya, tradisi itu ada dua jenis. Ada tradisi yang baik dan ada tradisi yang tidak baik. Tradisi yang baik, saudara, tidak perlu tiadakan atau tidak perlu rubah ya. Tapi ada tradisi yang memang harus dirubah, saudara. Tradisi yang baik itu misalnya, saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita merayakan Natal dengan ada balon, ada lampu-lampu mati hidup ya, saudara. Ini adalah sebuah tradisi. Ini bukanlah perayaan Natal yang sesungguhnya di dalam Alkitab tidak ada. Saudara, waktu Yesus lahir tidak ada lampu, tidak ada balon-balon, tidak ada, saudara, pohon Natal, tidak ada itu ya. Tapi kemudian di dalam perjalanan waktu untuk memeriahkan peristiwa Natal itu, maka ada banyak tradisi-tradisi yang muncul. Di antaranya seperti yang kita lakukan. Seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, saudara yang diberkati Tuhan, di mana ada semacam pohon Natal, ada semacam lampu Natal, lilin Natal, dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan Natal. Nah, ini, saudara, sebuah tradisi yang baik, sebuah tradisi yang tidak melanggar firman Tuhan ya, saudara. Entah itu mau dimaknai secara apa, tetapi tidak ada ayat yang bertentangan dengan tradisi seperti ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya saja di perayaan Natal. Waktu kita ada dalam perayaan Paskah pun sering orang bilang ada telur Paskah, saudara. Nah, itu telur Paskah itu tidak ada waktu Yesus mati di kayu salib, tidak ada telur apa, tidak ada. Tapi itu, saudaraku, kemudian tradisi mulai memunculkan itu.
ada yang namanya telur Paskah dan lain sebagainya. Sehingga setiap kali orang merayakan Paskah pasti sembunyi telur, lalu cari di pasir, cari di hutan dan lain sebagainya. Ketemulah telur ayam hutan. Ya saudara yang diberkati Tuhan. Ya, jadi itu tradisi-tradisi yang berkembang saudara di dalam kekristenan. Nah, ini tradisi yang baik. Namun kita harus sadari benar bahwa tradisi itu bukanlah sesuatu yang menjadi ciri khas atau menjadi sesuatu yang menjadi penting, tidak. Jadi kalau saudara di hari Natal tidak punya baju baru, tidak masalah. Meskipun tradisi Natal sudah seperti itu. Kalau Natal mulai tanggal-tanggal begini nih, kan di dalam rumah tuh mulai terjadi pertikaian, saudara. Pertikaian apa? Mulai dari oker rumah, ya kan saudara? Mama mau warna biru, bapak mau warna pink, dan lain sebagainya. Pokoknya mulailah saudara, sofa mus ganti, ya toples yang mungkin sulama mus ganti baru, kue Natal. Ini kan semua tradisi saudara. Dan itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah berjalan sekian tahun, sekian abad lamanya. Dan saudara, ini sekali lagi adalah baik, namun bukan sesuatu yang penting. Adalah baik, tetapi bukan sesuatu yang penting. Jadi saudara tidak boleh kemudian merayakan Natal hanya sekedar dengan hal-hal yang baik itu saja, tanpa melihat ada esensi yang penting di balik perayaan itu, saudara. Ya. Jadi yang baik itu sekali lagi belum yang penting. Ya. Artinya bahwa apa yang baik itu bisa saja iya, bisa saja tidak. Jadi tidak ada baju Natal, tidak ada pohon Natal, tidak ada balon-balon, tidak ada mercon dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi sesuatu yang penting di dalam perayaan Natal. Karena esensi Natal bukan bicara soal hal-hal itu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, tema malam hari ini saya ingin bawakan untuk kita belajar bersama-sama di dalam satu ayat, yaitu dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Mari kita akan membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Oke, sudah temukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang di sini tidak lain bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Peristiwa Natal itu saudaraku yang menghadirkan Yesus di dalam dunia ini, tujuannya adalah supaya kita semua mempunyai hidup. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi kata hidup di dalam ayat ini adalah kata yang sangat khusus atau spesifik, tidak umum. Karena kalau bicara tentang hidup yang umum, semua orang punya hidup. Saudara yang diberkati, orang agama Islam juga hidup, orang agama Hindu juga hidup, orang agama Muslim, Buddha juga hidup, Katolik juga hidup. Semua orang yang hadir di bawah kolong langit ini, animisme pun hidup, saudara. Tetapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini hidup yang berbeda, hidup yang bukan hidup jasmani, bukan hidup yang bernafas ini saja, tapi hidup yang Yesus maksudkan tidak lain adalah hidup yang kekal. Amin. Nah, ini yang saudaraku penting di dalam perayaan Natal. Makanya tanpa Yesus, tanpa Natal tidak ada kehidupan. Sekalipun orang itu kelihatannya hidup secara jasmani, punya nafas, bisa jalan kiri kanan, tetapi sesungguhnya dia mati, dia tidak hidup. Karena tanpa Yesus tidak ada kehidupan yang sejati. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Nah, ini sesuatu yang penting di dalam peristiwa Natal. Saudara yang diberkati Tuhan,
sehingga Anda dan saya boleh menjadi Kristen yang kuat, menjadi Kristen yang tidak gampang digoncang-ganjing, menjadi Kristen yang tidak gampang, saudaraku, keluar beranjak dari kekristenan, menjadi Kristen yang mati, harga mati itu kekristenan. Karena di luar Yesus tidak ada kehidupan, di luar Yesus tidak ada surga, di luar Yesus tidak ada, saudaraku yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan perayaan Natal ini hari habis, tahun depan kita dengar musuh tidak di Kristen lain. Ya, saudara, itu berarti Anda percuma merayakan Natal, saudara yang diberkati Tuhan. Karena Yesus datang supaya kamu dapat hidup. Sudah dapat hidup, lu buang tuh hidup, pisau mati di mana? Nah, ini kan berat, saudara yang diberkati Tuhan. Bahkan Yesus berkata selanjutnya, bukan hanya hidup, tetapi mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Saudara, saya tidak akan bahas soal kelimpahan. Khotbah saya soal kelimpahan kemarin saya khotbah di gereja Amazing Grace di tempatnya Pak Pendeta Mel Atok, dan saudara bisa ikuti di YouTube, di channel YouTube, dan juga kemarin di radio FM Suara Kupang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya hari ini mau bahas saja soal mempunyai hidup. Ya, hidup ini penting, saudara. Ini yang Yesus tekankan. Saya tidak bicara soal kelimpahan, saya mau bicara soal hidup ini penting. Nah, saudara, Yesus ketika datang ke dalam dunia, dia bicara tentang dirinya itu sebagai sosok yang hidup di dalam beberapa aspek. Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Perhatikan saudara, Yohanes pasal 1 ayat 4. Injil Yohanes pasal pertama ayat 4. Mari saudara kita membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama di dalam hitungan ketiga. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus ada hidup, berarti hidup dan Tuhan Yesus sudah bisa dipisahkan, karena di dalam dia ada itu hidup, saudara. Nah, ayat itu mengatakan dan hidup itu yang ada di dalam Yesus itu adalah terang manusia. Kata terang di sini tidak berbicara soal benda penerang, matahari, bulan, bintang, ini senter, lampu tioek, lampu apalagi listrik dan lain sebagainya, bukan. Tetapi saudara, terang di sini bicara tentang sesuatu yang kemudian merubah keadaan manusia. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, Yesus itu adalah hidup. Kalau orang menerima Yesus, maka terang akan terjadi dalam pribadi orang itu, alias kegelapan akan sirna, kegelapan akan menyingkir, kegelapan tidak bisa bertahan ketika terang Kristus itu sebagai sumber terang hadir dalam pribadi orang itu akan mengalami perubahan hidup. Amin. Nah, karena itu saudara yang diberkati Tuhan, kalau Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai sumber kehidupan, seharusnya orang yang merayakan Natal, waktu saudaraku dia terima Yesus, dia menjadi orang-orang yang menerima kehidupan, dan kehidupan yang diterima dari Yesus itu membuat dia mengalami perubahan. Dia mengalami yang namanya perubahan, sehingga waktu dia merayakan Natal, tradisi-tradisi Natal yang tidak berkenan kepada Allah, tradisi-tradisi Natal yang berbau hal-hal duniawi, tradisi-tradisi Natal yang berbau kedagingan, itu tidak lagi dilakukan, karena Yesus datang memberi hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tepuk tangan dulu yang terbaiklah buat Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati itu, jadi kalau orang merayakan Natal 2019, 2020, 2021, mundur lagi 1980, 1990, sampai nanti di tahun 2030 tidak berubah perayaan Natalnya. Sudah hanya tradisi-tradisi lama yang dipakai terus. Kalau Natal harus mabok laru, kalau Natal harus minum sobi, kalau Natal harus duduk kumpul-kumpul bajoget yang tidak jelas-jelas sampai pagi, maka Anda perlu menerima terang Kristus. Amin. Ada kode klinik.
Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi dong Natal itu, saudara diberkati, itu adalah momen di mana dong poe berat. Ya. Dan di Molok itu saudara yang diberkati Tuhan, kita pun rumah ini orang tidak datang selamat memang. Saya tanya, kenapa orang tidak datang selamat? Bapak, kecuali Bapak siap Shopee dan saudaraku bir. Kalau hanya Fanta, Coca-Cola, dong sone mau memang. Saudara yang diberkati. Saya ngomong ini kan ada orang Molok di sini, bisa tanya lah orang Molok. Ya, saudara. Begitu. Saudara yang diberkati. Mereka tidak mau, yang penting bisa mabuk. Ya. Bahkan kalau saudaraku ada satu kelompok, ini kelompok sekarang sudah tidak berjalan lagi. Kelompok itu adalah kelompok jangan tanya. Saudara, saya pikir-pikir ini kelompok ini mungkin anak muda semua. Ternyata bukan anak muda, nenek-nenek semua. Jangan tanya. Saudara. Nah, saudaraku ini kelompok kalau sudah jalan pas Natal, jangan tanya itu saudaraku maksudnya. Nenek-nenek ini mabok semua. Jadi kita jangan tanya loh. Jadi ini kelompok jangan tanya. Saudara yang diberkati. Inilah tradisi lama. Ini tradisi yang harus berubah. Ini yang harus dirubah. Karena Yesus datang sebagai sumber hidup. Kalau ada hidup maka terang manusia akan terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan, maka orang seharusnya semakin Natal, semakin terjadi pertobatan, semakin terjadi perubahan, semakin terjadi kemuliaan Tuhan. Dinyatakan itulah Natal yang sesungguhnya. Amin. Ya, jadi kalau saudara Natal tapi masih pakai tradisi lama, sekali lagi ini berat. Ya. Harus berubah. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Tidak boleh lagi. Saya tidak tahu saudara kelompok di Molok itu ada berapa, tapi ini setahu saya mulai saudara hari pertama itu biasanya dari kelompok Nitneo dulu, Tanaka, habis itu dari atas punya. Jadi dong jalan itu kerumun, bukan satu orang. Saudara, jadi kalau bayangkan satu kelompok itu mabok lalu semua. Ini hari ini gotong pusing. Saudara. Dan itu dong putar lagu ini. Nah saudara, aku coba putar lagu Natal lain. Ini putar lagu Bapak Mantu dari Oenas. Ini masuk akal dari mana? Saudara, waktu Natal kau putar lagu Bapak Mantu dari Oenas, itu tidak masuk akal itu. Saudara, kalau putar lagu Natal ya saudaraku, Natal di dusun yang kecil, kok apakah ya saudara? Tidak jadi masalah. Lu mau putar keras kok, ini tidak. Lagu dunia semua yang tidak ada kaitannya dengan Natal yang diputar pada peristiwa Natal, ini kan gila. Saudara, orang yang tidak Kristen dong akan lihat kita. Wah, kok Kristen modelnya kayak begini? Ya, rayakan Yesusnya lahir. Tetapi yang mereka nyanyikan bukan tentang kelahiran Yesus. Saudara, memangnya itu Yesus datang dari Wenlasi sana sehingga lu Bapak Mantu dari Wenlasi? Kan tidak ada itu hubungannya. Nah, saudara, sekali lagi tradisi-tradisi lama ini masih terus berjalan, masih terus berkembang sampai hari ini. Padahal sekali lagi ini bertentangan dengan firman Allah. Ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Karena ini menyenangkan setan, bukan menyenangkan Tuhan tentunya. Bapak Mama saudara, karena itu hari ini sekali lagi lewat firman Tuhan ini saya ingin mengajak kita semua. Ingat, waktu Yesus lahir ke dalam dunia, dia datang sebagai, dan hidup itu adalah terang manusia. Saudara ingat bukan peristiwa bagaimana saudaraku Yesus lahir di Bethlehem? Lalu kemudian Yesus, saudaraku, malaikat-malaikat datang dan menampakkan diri kepada para gembala di padang. Saudara, gembala-gembala itu adalah perwakilan dari orang-orang berdosa. Tetapi Alkitab berkata waktu itu sinar kemuliaan Tuhan menerangi mereka. Terang Kristus itu menerangi mereka. Maka mereka ketakutan. Tetapi waktu mereka ketakutan, ada berita yang datang dari sorga yang mengatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Saudara yang diberkati Tuhan, ini terang Kristus ini mengubahkan para gembala yang notabene adalah perwakilan dari orang-orang berdosa. Pada waktu itu juga mereka kemudian meresponi terang itu. Saat itu juga mereka bergegas dan menuju ke Bethlehem untuk
Saudara yang diberkati, saudara juga lihat bagaimana orang Majus yang dari timur itu datang, karena ada bintang terang yang menerangi mereka, yang membuat mereka mengalihkan seluruh perhatian mereka sebagai orang yang biasanya terawang langit, lihat bintang, lihat matahari, lihat cuaca, lihat segala macam. Tapi hari itu ketika mereka lihat terang Kristus, bintang yang berbeda yang muncul dari timur, mereka berubah dan mereka menuju ke tempat di mana Yesus ada di sana. Amin. Seharusnya Natal itu sekali lagi merubah kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Tuhan. Natal itu merubah kita hidup semakin jadi lebih baik karena Yesus datang memberi terang, dan terang itu adalah terang manusia. Saudara, makanya Rasul Paulus mengatakan begini di dalam surat Efesus pasal yang kelima. Saya baca buat kita sekalian, perhatikan ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kita gelap, tapi Yesus datang lahir. Dia sebagai sumber terang, memberi terang kepada kita sekalian, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang ada dalam kegelapan, tapi kita adalah anak-anak terang. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu bukan di dalam kegelapan lagi. Kamu bukan di dalam kegelapan lagi. Bilang samping kiri kanan, memang lu memang hitam, tapi lu sudah. Amin. Haleluya. Ya, saudara. Ya, kulit boleh hitam, tapi hidup terang. Itu jelas. Saudara, yang kedua. Yang kedua, mari kita lihat. Saudara, Alkitab berkata tentang hidup. Ya, Yesus ketika bicara tentang hidup, 6 ayat 48. Yohanes 6 ayat 48. Mari kita baca ayat ini, pendek sekali saudara, tapi luar biasa. Yohanes 6 ayat 48. 1, 2, 3. Akulah roti apa? Akulah roti hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sekali lagi dia berkata, aku datang supaya memberi hidup, karena dia sendiri adalah roti hidup. Karena dia sendiri adalah roti hidup. Saudara, waktu kita membaca Yohanes 6, kita tentu tahu bagaimana Yesus buat mujizat 5 roti dan 2 ikan kasih makan 5.000 orang sampai kenyang. Nah, setelah Yesus bikin itu mujizat, Alkitab berkata bahwa Yesus naik perahu lalu menyeberang ke seberang. Waktu Yesus menyeberang ke seberang, orang-orang yang ikut makan roti sampai kenyang, mereka lihat kok Yesus tiba-tiba tidak ada lagi. Saudara, lalu mereka dengar kabar Yesus sudah ada di seberang. Mereka pun cari perahu dan hari itu mereka pun menyeberang untuk mengikuti Yesus. Sampai di sana mereka ketemu dengan Yesus. Yesus kaget. Loh, kenapa kamu ikut saya? Saudara, lalu Yesus memberikan pernyataan begini, aku tahu kamu mengikuti aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda dan mujizat yang aku buat, tapi karena kamu mau makan supaya kenyang, supaya kamu mau supaya saya kenyangkan kamu dengan roti-roti jasmani. Itunya makanya kamu ikut saya. Saya sudah menyeberang, kamu cari saya terus. Saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang Kristen ini yang ikut Yesus itu model kain orang dong, ya. Hanya cari berkat-berkat jasmani, ya. Hanya cari berkat-berkat jasmani, roti jasmani. Makanya Yesus berkata dengan jelas dalam ayat 48, akulah roti hidup. Saudara, kamu cari roti yang dimakan oleh orang-orang Israel di padang gurun. Itu roti yang itu juga habis di dunia ini. Saudara, roti yang baru saja terjadi mujizat, 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang, itu juga roti yang tidak bisa memberikan kehidupan. Tapi akulah roti kehidupan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tidak akan lagi haus, dia tidak akan lagi lapar, karena aku memberikan kepuasan kepada dirinya. Amin saudara. Tapi saya ulang, banyak orang Kristen yang ikut Tuhan cuma cari berkat jasmani. Saudara, ini keliru. Kalau saudara iring Tuhan hanya cuma cari berkat jasmani,
Saudara dan saya, kita bukan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh telah menerima Yesus, karena Yesus datang tidak memberikan roti jasmani kepada kita, tapi dia mau memberikan roti kehidupan kepada kita, roti yang lebih menghidupkan saudara dan saya. Roti jasmani apakah tidak penting? Saudara, itu bukanlah sesuatu yang utama. Roti jasmani ada sesuatu yang ditambahkan kepada kita, tetapi roti kehidupan itu yang harus kita cari, itu yang menjadi sesuatu yang terpenting dan terutama dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu saudara, ingat, perayaan Natal ini harus merubah cara pandang kita. Tradisi yang sekian lama dibangun oleh beberapa orang, saya pergi gereja, saya setia supaya Tuhan berkati saya tambah kaya. Itu salah, tidak boleh. Itu motivasi keliru itu. Nanti kalau kamu tidak alami sesuatu dengan Tuhan, kamu kecewa dengan Tuhan. Kamu bilang, lebih baik saya tidak ke gereja. Itu hari saya tidak gereja, itu saya jualan sayur laku terus. Sekarang saya pergi gereja ini mulai tidak laku. Nah, nanti kalau tidak gereja lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu kita ikut Yesus bukan karena berkat-berkat jasmani. Kita cari Yesus bukan karena roti jasmani. Kita mengiring dan mencari Tuhan karena berkat kehidupan yang tidak bisa kita temukan di mana-mana. Amin. Ya, kalau saudara ikut Tuhan model kayak begini, mau angin ribut, tofan, tsunami kah, mau apalagi seroja kah, Anda tidak akan mundur, karena Anda bukan cari berkat-berkat jasmani, Anda cari berkat-berkat rohani. Saudara yang diberkati Tuhan, kita mengejar sesuatu yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Jadi saya ulang, jangan bapak mama datang ibadat hanya cari berkat jasmani, salah itu. Saudara, ada banyak orang keliling persekutuan doa, hanya mau cari apa? Cari kesembuhan. Saudara, saya mau tanya, yang sembuh sakit nanti sakit ulang atau tidak? Hah? Yang bangkit dari kematian mati lagi atau tidak? Mati lagi. Karena itu saudara diberkati, jangan cari yang sementara itu, cari yang tidak sementara. Amin. Amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kalau Anda baca Mazmur 73 dan 37, kita menemukan ada orang Kristen yang protes kepada Tuhan karena Tuhan memberkati orang-orang yang tidak cinta Tuhan, ya. Karena dia lihat bahwa orang-orang yang tidak cinta Tuhan itu gemuk-gemuk, sementara dia yang cinta Tuhan kurus kerempeng, mungkin model kebeta, tapi dia lebih parah lagi, sakit-sakitan katanya. Maka dia protes dengan Tuhan, Tuhan, di mana kamu, di mana cintamu, di mana kasihmu? Tapi kemudian Tuhan membawa dia untuk melihat sesuatu. Tuhan tunjukkan kepada dia bagaimana akhir dari kehidupan orang-orang yang kelihatannya gemuk, kelihatannya sehat-sehat saja. Di dalam kitab, saudaraku, Mazmur bisa nanti katakan buat kita, mereka diletakkan di tempat-tempat licin, kata pemazmur. Dia kaget ketika melihat akhir dari kehidupan orang-orang fasik tersebut. Dia baru sadar bahwa ternyata Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang sementara buat kita, sesuatu yang hanya bersifat jasmani, tapi Tuhan merancangkan sesuatu yang luar biasa, yang sifatnya kekal dan tidak dapat diukur dengan apapun. Amin. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, jadilah orang Kristen yang sekali lagi harus sungguh-sungguh mengiring Tuhan bukan karena roti jasmani. Beberapa hari yang lalu ada anak sekolah teologi dari Sati Malang, saudara, WA saya, Pak Pendeta, ini bulan Januari ini kami mau PPL. Saya bisa kok PPL di Pak Untan. Saya bilang bisa, tapi ada kata tapi. Satu, harus tahan bantingan. Dua, harus tahan injakan. Saudara, kalau tidak tahan bantingan dan injakan, jangan. Ya saudara, karena ada banyak orang ini pikir melayani Tuhan itu enak-enak. Ya saudara, yang bagus-bagus semua, dia tidak mau yang susah-susah duluan. Maka waktu mau PPL itu saya omong memang dari awal, harus tahan bantingan, injakan, tendangan, tampiasan, itu harus ingat. Harus ingat. Saudara, supaya tahu bahwa ikut Tuhan itu, melayani Tuhan itu bukan bicara soal hal-hal yang enak-enak saja.
Jadi pelayan Tuhan yang baik, saudara. Makanya ada banyak pelayan Tuhan yang putar setir, karena dia pikir melayani Tuhan. Ternyata orang Jawa bilang soro, saudara. Susah melayani Tuhan ini, ternyata banyak tantangan. Melayani Tuhan ini ternyata harus begini, harus begitu. Makanya dia akhirnya tidak mampu, dia putar setir cari roti jasmani. Saudara, ini berkati Tuhan. Tapi kalau kita melayani bukan karena roti jasmani, sampai kapanpun kita akan tetap melayani Dia, karena Dia segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Nah, ini konsep lama yang kita harus rubah, Bapak Mama, saudara yang diberkati Tuhan. Tadi malam setelah saya selesai khotbah di salah satu persekutuan doa, kemarin itu Tuhan izinkan saya khotbah 4 kali, saudara. Di gerejanya Pamel 2 kali, lalu kemudian di beberapa persekutuan doa 2 kali. Terakhir saya pergi ke salah seorang penjual sayur, saudara. Istrinya jual sayur, dia kemudian tukang ojek di Oiba. Dia bilang, Pak Pendeta datang di rumah dulu. Saudara, saya kaget dengan istri sampai di rumah, karena di rumah ini sebesar ini gereja. Ini gereja ukuran berapa? 8-12. 16. Saudara yang diberkati, itu rumah besar. Ya, 8-12 atau 8-14 tadi malam. Saya kaget, rumah besar mati. Ya saudara. Lalu saya masuk, dia mulai cerita, saudara. Anaknya satu sudah semester 9, yang satu sudah lulus SMA. Saudara, ini berkati Tuhan. Lalu dia cerita tentang bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia bilang satu hari dia mau pergi pelayanan ke Rote, saudaraku yang diberkati. Ini cinta Tuhan. Dan harus pergi pelayanan 9 hari. Orang bilang begini sama dia, weh, lu pelayanan malu ingat rumah. Jangan sampai lu pelayanan di sana Tuhan dipermuliakan, tapi lu isi rumah dong menderita karena tidak bisa makan. Karena sudah dia bilang, saya punya cari uang di satu hari hanya kasih makan orang dalam rumah. Ya saudara, ojek mau berapa? Saudara, jual sayur mau berapa? Sementara anak 3 orang tambah istri harus ditinggalkan karena dia mau pergi pelayan. Tapi saudara, dia sudah bikin komitmen dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya harus pergi pelayan. Dan mereka sudah doa pengutusan untuk berangkat pelayan. Saudara yang diberkati Tuhan, dia kemudian bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya berangkat ke Rote, Tuhan pasti cukupi kebutuhan keluarga. Saudara yang diberkati Tuhan, tahu-tahu besoknya pengumuman, saudaraku, kapal tidak berlayar karena badai. Saudara yang diberkati Tuhan, akhirnya itu pelayanan harus ditunda karena kapal tidak bisa menuju ke Rote. Saudara, waktu kapal itu dibatalkan, ternyata Tuhan punya maksud untuk menyediakan bekal buat isi rumahnya. Sebab memang kalau itu hari kapal jadi jalan, di dalam pikiran manusia, dia jalan ini dong lapar karena tidak ada beras, tidak ada makanan, saudaraku, di rumahnya. Saudara diberkati Tuhan, tapi Tuhan izinkan kapal feri tidak jalan hanya gara-gara ini satu keluarga mau diberkati Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, dan dia kasih tahu sama saya, Bapak, begitu kapal batal, orang kasih kami padi sekar. Beta langsung hari itu pimol memang, saudara. Kemudian tidak lama lagi orang telepon dia untuk ambil beras di Bulog, di Tenong, saudara. Akhirnya saudara diberkati, setelah itu 2 hari kemudian kapal diizinkan berangkat, dia pun jalan karena beras sudah ada di rumahnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia mencari Dia. Amin. Dia pergi Rote bukan untuk cari roti jasmani, dia pergi Rote untuk melayani Tuhan, untuk jiwa-jiwa di sana. Bahkan dia rela korbankan keluarganya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tahu melihat hati seseorang. Kalau orang itu tulus melayani Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang tersebut. Amin, saudara. Ini penting. Makanya saudara jangan pikir, saya tidak pikir roti jasmani dan sampai mati. Tidak ada cerita mati, saudara. Yesus ini yang mengatakan kebenarannya, Matius 6 ayat 33, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu kata firman Allah. Berarti makan itu Tuhan tambahkan, bukan yang kita cari. Minum itu ditambahkan, bukan yang kita cari. Pakaian itu ditambahkan, bukan yang kita cari. Yang kita cari adalah Dia, Yesus Tuhan, sebagai roti kehidupan yang tidak ada tandingan. Amin. Makanya Natal ini sekali lagi, rubah sudah cara berpikir.
Kalau saudara membaca cara berpikir, saudara akan menjadi orang bukan tambah tidak diberkati, tapi tambah diberkati Tuhan. Saudara, jangan main-main hitung dengan Tuhan. Jangan, saudara. Untuk Tuhan ini lebih potong serahkan semua. Kok dia roti kehidupan? Ini apa potong takut? Ini roti kehidupan yang ngomong. Saudara, dia janji buat kita sekalian. Dia yang datang ke dalam hidup saudara dan saya. Makanya pastilah dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita lihat ayat yang dikatakan dalam ayat 35. Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku," 1, 2, 3, "ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan." Nah, ini saudara Tuhan yang ngomong. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan itu dia berikan kehidupan yang luar biasa. Jadi ingat segala-galanya. Di dalam Tuhan itu ada kepuasan. Saudara, kalau saudara cari uang, tidak pernah puas. Saudara, tidak ada orang puas dengan uang, tidak bisa. Alkitab sudah bilang, kalau kau kejar kepuasan dari uang, tidak akan dapat kepuasan. Tidak akan dapat. Saudara, coba Anda punya gaji dulu, uang dapatlah, anggap saja kita bukan pegawai negeri, ya, dapat 1 juta. Itu tahun 90. Sekarang sudah tahun 2021, pendapatan kita naik menjadi 3 juta. Saya mau tanya, dulu 1 juta dengan sekarang 2 juta atau 3 juta, saudara yang diberkati Tuhan, kira-kira ada yang bilang, "Oh, sekarang saya tidak kurang ke dulu lagi. Dulu itu saya kurang karena 1 juta, sekarang 3 juta ini sudah cukup." Saya tidak percaya. Dia tetap akan bilang kurang. Saudara, mau 6 juta kurang, 10 juta kurang. Tidak ada pernah bilang sudah pas. Tidak ada. Karena uang tidak pernah memberikan yang namanya kepuasan dan kecukupan kepada kita. Tidak ada. Yang diberkati Tuhan. Semua yang ada di dunia ini sifatnya tidak ada yang memberikan kepuasan. Tidak ada. Kalau ada kepuasan di dalam dunia ini, tidak mungkin saudara ke orang yang punya istri 1 cari istri 2. Tidak mungkin. Yang sudah ada istri masih pikade. Itu karena memang di dunia ini tidak ada kepuasan. Tapi saudara, Yesus berkata, "Akulah roti kehidupan. Siapa yang aku tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi." Itu berarti Yesus datang memberikan kepuasan. Uang bisa kurang, segala macam bisa kurang, tapi di dalam Yesus ada kepuasan. Amin. Makanya orang yang sudah terima Yesus tidak mungkin selingkuh. Tidak mungkin. Yang selingkuh itu belum terima Yesus, makanya kurang terus. Dia punya istri sudah cantik, lihat orang puis, lihat orang tua anak nona, lihat orang puis, dia lebih. Itu lufoy. Sudah. Sampai kadang-kadang saya dengan istri itu duduk orang yang selingkuh ya, gitu. Dia, istri saya tanya, "Bapak, dia buta kok dia istri begitu mantap tuh, kok dia bisa itu ada nenek-nenek." Ya memang karena dia tidak bisa puas. Orang kalau tidak puas itu begitu. Pohon udah kipas. Sungguh gila betul-betul. Orang kalau tidak puas itu begitu. Makanya di dalam Yesus itu penting, Bapak, Mama, Saudara. Kalau saudara tidak dalam Yesus, Anda kurang terus. Lihat orang punya potong semula. Ya saudara. Karena memang di dalam dunia ini tidak ada yang namanya kepuasan. Hanya di dalam Yesus Anda puas. Makanya Rasul Paulus bilang, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Kalau ada pakaian, makan, cukup, dia puas. Amin. Paulus pernah berkata, "Aku tahu apa artinya kekurangan, aku tahu apa artinya kenyang. Dalam semuanya itu aku bersyukur kepada Tuhan." Saudara diberkati Tuhan, itu orang yang puas. Kalau orang tidak puas, tidak bisa ngomong begitu. Saudara yang diberkati Tuhan. Orang yang curi karena tidak puas.
Orang yang korupsi kenapa? Karena tidak puas. Tuhan suka kasih dia pun gaji. Tapi dia bagus ya. Tidak ada yang lihat. Masa? Nyata sudah. Karena tidak puas. Kalau Anda puas, miskin mau minta ampun pun. Lihat tetangga sebelah beli HP yang harga 4 juta, dia cuma dari 7 ampun. Mau HP model kayak begini. Datang menangis maklariu di bab tua dan mamtu. Ini memang menganak muda. Mbak, dok, sama-sama dengan gengsi. Kita gengsi. Masa dia punya, aduh, beta punya di sana, Nokia Center, saudara. Sorry lu lihat lu bapaknya piara babi, itu juga 1 ekor sah. 1 ekor tuh juga bapak ada siap untuk anak mantu punya. Tapi ada begitu banyak orang tidak puas, saudara. Bastelar lewat dengan keadaan. Bukan berarti bastelar boleh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bastelar dan RB itu sama masalah. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Kita harus rasa puas dengan keadaan kita. Jangan mimpi dari orang lain punya, saudara. Jangan. Ya, saudara diberkati Tuhan. Nanti Anda jadi Kristen yang menunjukkan bahwa Anda sebenarnya kalau ada Yesus ada kepuasan, karena dialah roti kehidupan bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Yang ketiga, terakhir, saudara diberkati Tuhan. Mari kita lihat ayat firman Tuhan ini. Yesus berkata begini, Yohanes terkenal buat kita. Ayat yang ke-6. Oke, kita akan baca ayat pasal 14 ayat yang ke-6. Saya 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah kebenaran dan hidup. Jadi Yesus kembali ngomong dia hidup. Karena dia hidup, dia satu-satunya jalan dan kebenaran. Saudara yang diberkati Tuhan, kalimat jalan dan kebenaran itu sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Harusnya dia jalan kebenaran yang benar-benar, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang lainnya. Jadi saudara, kalau ada pemahaman yang mengatakan banyak jalan ke Roma, sekali lagi, itu tidak berarti banyak jalan ke sorga. Tidak ada. Ke sorga hanya ada satu jalan, saudara. Jalan yang mana? Jalan lewat Yesus. Karena Yesuslah sumber kehidupan. Tidak ada, saudara yang diberkati Tuhan, tidak ada jalan lain. Jalan yang lain itu salah semua. Jalan yang lain itu tidak benar semua. Kalau mau ikuti jalan yang benar, Yesus Kristus namanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, karena itu di dalam kekristenan Anda dan saya, kita harus ingat, di luar kekristenan tidak ada keselamatan. Harus ingat itu, saudara. Jadi keselamatan bukan karena Anda buat baik. Keselamatan itu bukan karena kita rajin gereja. Keselamatan itu bukan karena kita suka menolong orang. Bukan. Kalau bicara keselamatan itu karena perbuatan baik, ada orang di luar sana buat lebih baik dari kita, saudara. Tapi mereka tidak bisa selamat karena mereka jalan salah. Yang membuat saudara selamat adalah karena Yesus menjadi jalan satu-satu. Makanya Efesus pasal 2 ayat 8-9 mengatakan dengan jelas, kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik, bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan, saudara yang diberkati Tuhan. Ini adalah prinsip yang tidak boleh kita lupakan. Karena itu saudara yang diberkati, pandangan yang lama bahwa semua orang bisa selamat dengan cara ikuti jalan apa saja, yang penting bikin baik, itu keliru. Hanya ada satu cara membawa kita kepada surga, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Kalau ada orang tanya saya begini, Bapak, dia suka Kristen tapi dia hidup soalnya betul, Bapak, hidup bikin jahat terus, oh berarti dia belum Kristen sejati. Tidak ada orang Kristen sejati hidup terus dalam dosa, tidak ada. Makanya saya mulai dengan tadi, Yesus itulah terang. Kalau terang Yesus itu datang, terang manusia itu akan terjadi dalam diri. Tidak bisa tidak ya. Jadi kalau saya sudah terima Yesus, otomatis saya buat baik. Sudah, saya rajin gereja, itu otomatis. Tidak perlu perintah, tidak perlu, karena saya sudah dapat Yesus dalam diri saya. Saya bukan buat baik untuk dapat Yesus, saya bukan buat baik melayani untuk dapat Yesus. Karena saya sudah dapat Yesus, saya melakukan semuanya itu tanpa pamrih. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini beda. Kalau Anda bekerja dulu baru dapat gaji. Tapi Yesus beda. Anda dikasih gaji dulu baru kerja. Itu Yesus. Jadi kita ini sudah dapat selamat baru ikut Yesus. Bukan mau selamat dulu baru sudah cari selamat setengah mati baru nanti. Ya, itu parah, siapa bisa? Saudaraku ini berkata, kita tidak. Yesus suka kasih selamat. Karena kita surasa itu keselamatan. Aduh, ini contohnya begini, saudara. Anda tidak pernah bikin baik dengan saya tidak kenal Anda, kita tidak punya hubungan keluarga, tofa rumput itu tidak pernah untuk saya, cuci piring itu tidak pernah. Tiba-tiba saudara yang diberkati, saya telepon Anda, Bapak hari ini juga kebolok. Bapak pasti ini, anggap saya Bapak Thomas. Bapak Thomas, saya minta Bapak kebolok sekarang gitu. Ini siapa ya? Telepon beta, kok Pak tahu saya punya nama? Ya sudah, Bapak tahu saya tanya banyak. Karena Bapak datang ke Bolok ini, saya mau kasih Bapak 1M. Jangan terlambat, Bapak. Cepat sudah datang. Ini uang siap memang. Ada di Satkarang Bapak. Ini Bapak tinggal muat di otak kok bawa pulang. Saudara yang diberkati, kira-kira Pak Thomas bilang begini, main gila, oh betul ya saudara. Kalau Pak Thomas bilang main gila atau betul-betul bisa jadi. Tapi saya akan bilang begini, Pak Thomas tahu tuh orang terkaya di Bolok itu semua orang suta. Itu beta. Saudara yang diberkati itu. Maka Pak Thomas mulai cari tahu mungkin. Benar ternyata Pak Eben itu orang terkaya di Bolok. Sudah. Maka dia tidak ragu, dia langsung menuju ke Bolok. Saya tidak kenal Pak Thomas sebelumnya. Tapi saudaraku, saya tidak mau tahu entah dia baik, entah dia jahat, entah dia saudaraku pernah bikin baik atau tidak, saya tidak mau tahu. Saya langsung kasih uang 1M ke dia. Saudara, dia mau pulang itu 1M. Kira-kira saudara yang diberkati Tuhan, Pak Thomas kalau saya telepon dia misalnya, Pak Thomas, ini besok ini ada pesta di rumah, kira-kira Pak Thomas bisa datang bantu? Pak Thomas bilang, sorry Bang, beta ada sibuk. Ini Pak Thomas ngomong begitu. Ini Pak Thomas tidak rasakan saya punya kebaikan 1M itu. Saudara, tidak mungkin Pak Thomas saya kasih 1M lalu Pak Thomas saya minta tolong tidak mau datang. Tidak mungkin saudara. Pak Thomas pasti akan merasa terbeban sekali. Aduh, dia pasti bilang, aduh Mbak Pue kasih kita 1M ada bikin pesta di Bolok. Ya saudara, dia pasti umumkan dia pun satu keluarga. Ini malam mau turun semua. Ketong yang kafe mulai dari halaman sampai di dapur. Ketong semua isi rumah yang kerja. Saudara diberkati. Kenapa? Karena dia rasakan kebaikan saya 1M. Dia tidak punya jerih payah apapun, tapi saya hargai dia dengan 1M. Dengar baik-baik saudara, Tuhan bukan hanya kasih Anda 1M, dia berikan darahnya yang mahal. Mau tahu buat saudara dan saya, dia tidak pernah kenal kita, dia tidak tahu siapa saudara. Saudara bahkan ada dalam lumpur dosa, dia mati buat saudara dan saya. Kenapa sekarang kita tidak bisa memberi sesuatu kepada dia? Itu hanya anak kurang ajar saja. Saudara yang diberkati Tuhan. Iya, Yesus mati kan bukan karena kenal kita. Dia datang saja, kita bilang untuk orang Israel. Tapi bersyukur dia mau tebus dosa kita. Bukan tebus saja, dia kasih berkat buat kita, dia kasih kesehatan buat kita. Lebih dari itu dia percaya kita untuk melayani dia. Lalu untuk dia kita hitung-hitung. Saudara yang diberkati Tuhan, saya selalu kasih perumpamaan. Tahu saya mau banyak yang lain. Tuhan, saudara ingat saya punya kebaikan yang satu ini. Kalau bukan Tuhan yang kasih napas kepada saudara dan saya, kita sudah tidak ada lagi. Tahu saya mau uang, tahu saya mau makan, napas sah. Saudara,
Dia tahan 1 detik, tahu samanya? 1 detik, itu potong hela step. Tahan 1 detik. Itu pasti 1 detik. Jadi Anda dan saya terlalu bersyukur. Dia bukan hanya kasih napasnya kepada saudara dan saya, dia nyawanya juga dia kasih buat kita, saudara, supaya kita yang berdosa hina dina tidak jelas ini, saudara. Saya omong kepada jemaat yang ada di bawah, saya bilang, coba bosong berdiri di kaca loti bosong berdiri. Kadang-kadang lihat di kaca bosong, lihat kaca lurus bosong muka tuh miring kiri kanan. Saudara, kaca lurus muka kiri miring kiri kanan, tapi Tuhan tidak peduli muka miring kiri kanan. Dia mati buat kau, saudara. Ada begitu banyak orang ganteng di luar sana, seharusnya dia tebus itu orang ganteng, tapi Anda menjadi orang yang begitu penting, dia tebus Anda. Anda seharusnya bersyukur sekali. Amin, saudara. Karena itu ingatlah baik-baik hari ini. Ingat, Yesus itu dia jalan kebenaran dan kehidupan. Saya sudah dapat ini jalan, saya pasti berjalan di jalan yang benar. Saya pasti terus berdiri di jalan yang benar. Saya tidak ikut lagi jalan yang salah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mensyukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Saya undang pemain musik semua maju ke depan dan kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat Tuhan. Tuhan kenali setiap pribadi kita pada malam hari ini. Kenapa dia kenali? Karena dia sudah pilih saudara dan saya. Dia sudah tebus dosa kita. Dia sudah datang untuk saudara dan saya, dan dia memberikan hidup buat saudara dan saya. Malam hari ini adakah kita rela meninggalkan tradisi-tradisi yang lama itu? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak alkitabiah, kebiasaan-kebiasaan yang menyakiti hati Tuhan. Mari saudara dan saya, kita mau hidup di dalam Dia sebagai satu-satunya kehidupan yang memberi terang. Kita mau hidup di dalam Dia sebagai roti kehidupan yang memberikan kepuasan kepada kita. Kita mau hidup di dalam Dia sebagai satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus kau kebenaran.
kita. Tuhan mau saudara menerima dia dalam hidup saudara. Tuhan tidak mau ada tandingan yang lain dalam diri kita. Dia mau hanya kita saja yang ada bagi dia. Pada malam ini saudara, momen Natal ini kita tidak boleh lewatkan. Biarkan hadirat Tuhan itu menguasai setiap pribadi kita sekali. Haleluya. Oh Yesus, mari kita nyatakan janji kita kepadanya sambil kita mengangkat tangan kita. Kalau ku hidup bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kamu hidup bagi Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, haleluya. Dunia tak bisa selama ku hidup. Bapak Pendeta Matias akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sudah bicara buat kami dan hamba-Mu. Tinggal kami responi apa yang kami dengar di malam ini. Dan biar kami pulang dan kami berkata, ternyata di dalam Tuhan kami puas. Amin. Di luar Tuhan kami tidak puas. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan anak-anak kita, berkati kami semua yang malam ini Tuhan, dengan satu momen yang berubah dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur Engkau mendapatkan hamba-Mu di malam ini. Terima kasih Bapa. Semua yang kami lakukan hanya oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu. Engkau telah melakukan bagi kami. Kami pulang dengan satu sukacita besar karena Engkau telah memberi kuasa buat kami. Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat